Oke, kita mulai ya. Hari ini kita mau bedah sebuah teknologi pendidikan yang keren banget namanya SciFlab. Ini bukan sekedar platform biasa loh. SciFlab ini dirancang khusus untuk menjawab salah satu tantangan paling besar dalam pendidikan sains, terutama di tingkat sekolah dasar. Coba deh bayangin, gimana jadinya kalau setiap sekolah dasar dimanapun itu punya laboratorium sains yang super canggih. Jadi semua siswa bisa punya akses tanpa batas ke eksperimen yang aman, interaktif, dan keren. Nah, inilah pertanyaan besar yang jadi inti dari inovasi yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam ke SciFlab-nya, penting banget nih untuk paham kenapa alat seperti ini dibutuhkan. Ada dua tantangan besar, semacam kesenjangan kritis yang dihadapi pendidikan sains kita sekarang. Masalah yang pertama, dan ini yang paling fundamental, adalah soal berpikir kritis. Ya kan? Tujuan utama sekolah itu kan salah satunya biar anak-anak bisa berpikir kritis. Tapi kenyataannya, banyak penelitian menunjukkan kalau kemampuan ini di kalangan siswa SD kita itu, ya masih rendah. Ini PR besar. Nah, masalah kedua ini nyambung banget sama yang pertama. Ini soal fasilitas. Gimana caranya mau mengasah kemampuan berpikir kritis dalam sains kalau nggak ada praktik langsung? Dan cara terbaik untuk praktek, ya di laboratorium. Sayangnya, kita tahu sendiri, banyak banget sekolah dasar yang labnya terbatas, bahkan mungkin nggak punya sama sekali. Ini jadi penghalang besar. Nah, dari dua masalah tadi muncullah sebuah solusi yang super inovatif yang tentunya pakai teknologi. Inilah dia, laboratorium virtual. Yuk kita lihat gimana si lab virtual ini bisa jadi jawaban untuk mengisi kekosongan tadi. Jadi apa sih sebenarnya lab virtual itu? Gampangnya gini, ini tuh sebuah program komputer, sebuah simulasi yang dibuat semirip mungkin dengan pengalaman di lab beneran. Jadi para siswa bisa melakukan eksperimen, mengamati hasilnya, menganalisis, pokoknya semua kegiatan lab. Tapi lewat komputer atau tablet, keren kan? Dan inilah dia bintang utama kita, SciFlab. Nah, SciFlab ini fokusnya spesifik banget, yaitu untuk mengajarkan konsep perubahan wujud zat. Tahu kan, kayak proses mencair, membeku, menguap. Konsep yang kelihatannya sederhana, tapi super fundamental dalam sains, dan kita temui setiap hari. Oke, jadi gimana sih cara pakainya? Apa yang dialami siswa waktu pakai SciFlab? Yuk kita intip sedikit, kita ikuti tur singkatnya buat lihat gimana pengalaman belajar yang unik ini bekerja, langkah demi langkah. Ini dia alurnya, dari awal sampai akhir. Jadi pertama, siswa ikut pretest dulu, buat ngecek seberapa jauh pemahaman awal mereka. Habis itu, baru deh masuk ke petualangan SciFlab, melakukan eksperimen seru. Selesai eksperimen, mereka nggak langsung udahan, tapi masuk ke ruang analisis buat mikirin hasilnya. Terakhir, ada post-test buat lihat ada peningkatan nggak sih setelah petualangan ini. Nah, disinilah keunikannya mulai kelihatan. SciLab ini bukan sekedar simulasi yang kaku, proses belajarnya itu dibungkus dalam cerita petualangan yang temanya pramuka. Jadi, siswa itu seolah-olah lagi ikut misi, bukan cuma lagi belajar. Jauh lagi seru kan? Lanjut ke langkah kedua, ada yang namanya laboratorium pasar. Ini juga keren banget. Di sini, siswa nggak cuma disuruh ikutin petunjuk langkah A, B, C. Enggak, mereka harus mikir kayak ilmuwan beneran. Oke, untuk eksperimen ini, aku butuh alat apa ya? Bahan apa ya? Mereka pilih sendiri semuanya. Ini melatih kemandirian dan kemampuan merencanakan. Dan ini dia langkah pamungkas yang menurut saya paling krusial. Setelah eksperimen selesai, siswa masuk ke ruang analisis. Di sini, proses berpikir kritisnya benar-benar diasah. Mereka dikasih pertanyaan-pertanyaan yang memaksa mereka untuk menafsirkan data. Kenapa ya hasilnya begini? Apa artinya ini? Jadi nggak cuma praktek, tapi juga refleksi. Jadi, kalau kita rangkum, ada 3 fitur inovatif yang jadi pembeda SciFlab. Pertama, petualangan SciFlab yang berbasis cerita. Kedua, laboratorium pasar yang melatih kemandirian. Dan ketiga, ruang analisis yang memperdalam pemahaman. 3 hal ini yang bikin SciFlab beda dari yang lain. Oke, idenya keren, konsepnya inovatif. Tapi pertanyaan terpentingnya adalah, apakah ini beneran berhasil? Apakah SciFlab ini efektif waktu diuji coba langsung ke siswa? Dan tentu saja, untuk menjawab itu, para pengembangnya nggak main-main. Mereka pakai metode riset yang proper. Ada 4 tahap. Mereka analisis dulu kebutuhannya apa, terus desain aplikasinya, lalu dikembangkan sambil dapat masukan dari para ahli, dan terakhir, dievaluasi langsung sama sasarannya, yaitu para siswa. Untuk uji coba awalnya, mereka melibatkan 25 siswa sekolah dasar. Memang skalanya masih terbatas ya, tapi dari sini aja udah bisa dapat data yang penting banget soal gimana sih siswa berinteraksi sama platform ini.
Lalu gimana hasilnya? Ternyata sangat positif. Menurut penelitiannya, para ahli, baik ahli materi maupun media, kasih nilai sangat baik. Dan yang lebih penting lagi, dari uji coba ke siswa tadi, terbukti kalau Skip Lab ini bisa dipakai dengan baik dan efektif untuk belajar di sekolah. Keren! Oke, jadi kita udah lihat Shift Lab ini berhasil. Sekarang yuk kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Apa sih artinya keberhasilan Shift Lab ini buat masa depan pendidikan sains secara umum? Kalau kita simpulkan, keunggulannya jadi jelas banget. Pertama, dia bisa mengembangkan skill analisis siswa. Terus, pengalaman belajarnya jadi interaktif dan kolaboratif. Siswa bisa lihat langsung hasil dari apa yang mereka coba-coba. Mereka juga nggak perlu repot bawa alat-alat dari rumah. Dan yang paling penting, sains yang tadinya butuh lab fisik, sekarang jadi bisa diakses oleh semua sekolah. Masalah di awal tadi jadi terjawab kan? Ini yang membawa kita ke pertanyaan terakhir yang bikin mikir. Dengan kemampuannya menjembatani masalah fasilitas dan langsung menargetkan skill berpikir kritis, mungkinkah alat-alat seperti Shift Lab ini bakal benar-benar mengubah cara kita mengajar sains? Mungkin ini adalah wajah baru dari ruang kelas sains untuk generasi yang akan datang?